Shalom saudara-saudari, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus dimanapun kita berada. Salam jumpa kembali dalam renungan firman Tuhan hari ini. Namun sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita memohon bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Kami memuji memuliakan Engkau ya Allah Bapa yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, karena Engkau masih memberikan kami waktu untuk mendengarkan firman-Mu. Karena itu Tuhan, berfirmanlah dan berikanlah kami Roh-Mu yang kudus untuk menguasai hati dan pikiran kami, agar kami boleh menerima firman-Mu dengan sungguh-sungguh dan kami boleh mengerti sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita hari ini, Kamis 28 Agustus 2025, diambil dari kitab Imamat pasal 26 ayat 5. Imamat 26 ayat 5. Demikian firman Tuhan. Lamanya musim mengirik bagimu akan sampai kepada musim memetik buah anggur, dan lamanya musim memetik buah anggur akan sampai kepada musim menabur. Kamu akan makan makananmu sampai kenyang dan diam di negerimu dengan aman tentram. Dalam bahasa Batak, Tolu Musa 26 ayat 5. Jadi tukma pertahunan muna sian tiki pardegeon saha tutiki panapuon di perbueni anggur. Boti muse tutiki panaburon. Jadi panganon muna mas sagu-sagu muna maradu bosuran. Jala marsonang-sonang hamu maringan di tanah munai. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus, ada dua hal yang dijanjikan Tuhan untuk diberikan kepada umatnya jika mereka taat kepada firman Allah, maka mereka menerima berkat Allah yang dua hal, yaitu berkat kehidupan dari segi ekonomi. Mereka akan mendapatkan hasil panen yang berlimpah. Dalam hal ini disebut dari musim mengirik bagimu akan sampai ke musim memetik buah anggur. Kalau dikatakan musim mengirik itu pasca panen, di mana umat itu akan mengambil hasil panennya, memisahkan biji-bijian dari sekamnya, membersihkannya, dan itu akan terus berlangsung sampai tiba musim memetik anggur. Kalau sebelumnya musim mengirik itu hanya dari bulan April sampai bulan Juni, ini diperpanjang. Maka dikatakan lamanya musim mengirik sampai musim memetik buah pohon anggur itu diperpanjang dari April sampai Agustus, di mana buah anggur akan dipetik. Jadi di antara panen biji-bijian atau padi sampai ke panen buah anggur itu tidak akan ada masa tidak ada hasil. Kalau orang Batak bilang tidak ada masa haleon, tidak ada masa kekurangan, selalu ada hasil yang berlimpah. Itu sebabnya saya katakan tadi ada berkat yang pertama, dari segi ekonomi mereka akan sejahtera, mereka akan berlimpah makanan dan mereka akan makan dan menjadi kenyang dari hasil jerih payah mereka. Dan yang kedua dikatakan mereka akan diam dengan aman tentram di negeri mereka sendiri. Saudara-saudaraku, dua hal itu
sangat penting bagi umat Allah, karena sebelumnya mereka adalah bangsa yang diperbudak di Mesir. Maka ketika mereka keluar, status mereka sebagai budak berubah menjadi orang yang merdeka. Dan kalau sebelumnya mereka dipimpin oleh raja yang kejam, yang memaksa mereka untuk bekerja keras tanpa henti-hentinya, dan bukan untuk mereka nikmati tetapi untuk bangsa yang memperbudak mereka, ini terjadi perubahan ketika mereka sudah dibebaskan Allah dari perbudakan itu. Allah yang menjadi raja atas mereka, raja yang penuh kasih dan kelembutan, raja yang siap memberkati mereka asal mereka mau digiring, dituntun dan taat akan firman Tuhan. Oleh karena itu, apa yang harus mereka taati di dalam perjanjian antara Allah dengan umat Allah yang membuat janji itu, Allah pasti menepatinya. Kesetiaan Allah untuk menepati janjinya tidak diragukan. Tetapi bagaimana dengan umat? Oleh karena itu, dalam perjalanan keluar dari perbudakan Mesir menuju tanah yang dijanjikan oleh Tuhan, sebelum mereka masuk ke tanah itu, mereka diingatkan supaya mereka tidak melanggar perjanjian atau melupakan atau melalaikan. Ada 3 hal yang harus mereka lakukan dalam hal ini jika mereka mau hidup, mau menerima berkat yang dijanjikan tadi. Yang pertama, mereka tidak boleh membuat berhala, patung atau tugu berhala, entah itu batu berukir untuk disembah atau dituruti. Hanya Allah satu-satunya yang mereka sembah. Mereka harus setia sujud menyembah kepada Allah. Allah tidak mau diduakan. Lalu yang kedua yang harus mereka turuti, mereka harus memelihara hari-hari Sabat. Hari Sabat itu adalah hari ke-7, hari yang dikuduskan Allah mulai dari awal penciptaan. Dan itu diberi sebenarnya di mana umat itu memiliki waktu beristirahat. Jika 6 hari mereka bekerja, maka hari ke-7 mereka beristirahat. Tetapi hari istirahat itu adalah hari untuk Tuhan, di mana mereka sungguh-sungguh beribadah, bersekutu kepada Tuhan. Bagi kita orang Kristen itu sama dengan hari Minggu diambil dari kebangkitan Yesus. Hari Minggu itu sebagai hari yang kita khususkan untuk Tuhan. Bukan berarti tidak boleh kita melakukan aktivitas lain, tetapi bagaimana kita menuruti firman Allah, lebih fokus kepada Allah, memberi hati, waktu kepada Allah. Walau kita harus melakukan apa saja, tetapi kita tidak boleh melupakan ibadah kita. Dan yang ketiga dikatakan, kamu harus menghormati tempat kudusku, akulah Tuhan, katanya. Umat Allah harus menghormati tempat kudus. Bagi kita sekarang gereja, bait Allah, karena bait Allah adalah tempat berdoa. Tetapi sesungguhnya firman Allah mengatakan, tidak tahukah kamu bahwa bait Allah yang sesungguhnya adalah tubuhmu? Oleh karena itu, jaga keselamatan tubuhmu. Allah mengasihi kita total, bukan hanya secara rohani tetapi juga secara fisik. Kita diselamatkan, ditebus oleh kasih-Nya. Oleh karena itu, sekalipun dikatakan jika kamu taat maka kamu akan menerima berkat, bukan berarti karena ketaatan kita baru kita menerima berkat, tetapi karena Allah sudah lebih dahulu memberkati, karena Allah sudah lebih dahulu memerdekakan, karena Allah sudah lebih dahulu membebaskan kita dari perbudakan dosa dengan darah Yesus anaknya yang tunggal, maka kita pun diminta sekarang, kita sebagai orang yang percaya, kita adalah umat Allah, kita pun diminta untuk taat, setia, hanya menyembah Allah, untuk taat dan setia untuk melakukan perintah Allah. Saudara-saudaraku, siapa di antara kita yang tidak membutuhkan ekonomi yang sejahtera, yang tidak mendambakan tempat tinggal yang aman dan tentram? Dua-duanya adalah kebutuhan pokok. Banyak hal kita lakukan, kita bekerja keras, kita melakukan berbagai hal supaya kita mendapatkan ekonomi yang sejahtera, seperti yang disuarakan perayaan kemerdekaan negara kita yang ke-80, agar
rakyat sejahtera, Indonesia maju. Tetapi bagaimana supaya itu tercapai? Bersatu, berdaulat bersama-sama, menegakkan hukum, melakukan aturan yang benar, maka akan ada kedamaian. Ketika kita bersatu memuji Tuhan, menyembah Dia, dan melakukan firman-Nya dengan setia, maka kita pun akan berada dalam situasi yang aman sejahtera, karena Tuhan yang memberikan kedamaian itu di ayat 6. Dan aku akan memberi damai sejahtera di dalam negeri itu. Maka kita akan tinggal di negeri yang aman, yang sejahtera, selama kita taat akan aturan yang benar, selama kita tunduk kepada firman Tuhan, maka kita tidak akan kekurangan. Karena Allah selalu peduli akan kehidupan kita dan Dia menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan. Maka pilihan ada pada kita mau taat atau kita mau hidup sesuai keinginan kita. Jika kita taat, berkat Allah sudah tersedia dan sudah diberikan. Tuhan memberkati, amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang mengingatkan kami agar kami boleh hidup taat kepada Tuhan saja dan hanya menyembah Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ajar kami Tuhan dengan bimbingan Roh-Mu yang kudus, supaya kami berlaku setia kepada Tuhan. Jangan biarkan kami mengandalkan pikiran kami atau apapun yang ada pada kami, yang sesungguhnya itu adalah pemberian Tuhan. Tetapi biarlah kami boleh hidup dengan mengandalkan Tuhan saja dalam hidup kami. Berkatilah kami semua, berkati jemaat-Mu, orang-orang yang mendengarkan firman-Mu ini Tuhan. Jika ada sedang terbaring di tempat tidurnya karena sakit, biarlah Tuhan yang memulihkan. Yang bergumul di dalam kehidupan, baik dalam kehidupan ekonomi, keluarga, masalah keamanan, biarlah Tuhan yang menjawab pergumulan mereka yang sedang mendengar firman ini dan sedang menghadapi pergumulan. Dan kami memohon Tuhan Yesus, Kau berkati setiap jemaat-Mu, Kau berkati hamba-hamba-Mu, Kau nyatakan firman-Mu yang Kau janjikan, bahwa Engkau akan memberkati kehidupan kami. Dan pengampunan-Mu kami butuhkan Tuhan, agar kami boleh menerima berkat-Mu dan layak hidup sebagai umat-Mu. Dalam nama Yesus, dengar dan sempurnakan doa kami di saat kami juga sama-sama berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom.